Hai Sobat Properti, jumpa lagi saya dengan Dev dari Rumah Dijual Site. Kali ini saya sedang berada di klaster Ciara di satu unit rumah bertipekan Kalanta, yaitu berada di Tangerang New City ya. Tepatnya di Suvarna Sutra. Rumahnya berkonsepkan modern minimalis bernuansa resort tropis yang menempati lahan seluas total 180 meter persegi, lebar 10, panjang 18 meter, 2 lantai dengan total luas bangunan 142 meter persegi ya. Yang memiliki kamar tidur 3+1, kamar mandi 2+1, dan memiliki satu ruangan yang bisa difungsikan sebagai ruang gudang atau powder room ya. Saat ini saya sedang berada di taman yang persis di sebelahnya carport yang memuat 2 mobil. Saya sedang berkeliling untuk melihat fasad depan rumah. Demikian penampakan fasad depan rumahnya ya sobat. Fitur tambahan yang ada di klaster ya, telah tersedia fasilitas fiber optik, dan di rumahnya sudah juga memiliki solar water heater ya. Dinding pembatas di antara sebelah rumah juga double dinding ya sobat ya. Fondasinya tiang pancang plus loft beton dan dengan struktur bangunan beton bertulang ya. Ya, saat ini saya sedang berjalan di depan akses jalan rumah. Cukup lebar akses jalan rumahnya ya. Dan saya sedang melangkah di atas carport yang bisa memuat 2 mobil. Cat eksteriornya pun telah diberikan cat waterproof ya sobat. Nah, saya sedang melangkah. Kita akan masuk sebentar lagi untuk melihat isi dalam dari rumah ini ya. Ya, saya sedang melangkah masuk ya. Di depan pintu masuk terdapat teras ya. Pintunya terbuat dari kayu engineering dengan kusen juga kayu engineering ya. Nah, ini adalah ruang utama lantai 1. Lantainya berlapiskan homogenesta 60 x 60 cm. Dimensi ruangan utama ini kurang lebih 4,75 x 4,25 meter ya. Cukup lega ya sobat ya. Ruangan utama lantai 1 berbentuk seperti L. Terlihat di sini ya. Di sebelah kanan terdapat kamar mandi lantai 1, posisinya agak ke bawah, di bawah tangga. Nah, saat ini saya sedang melangkah masuk. Nah, di ruangan ini yang sedang saya berdiri ini, kurang lebih dimensinya adalah 10 meter panjang dengan lebar 3,5 meter ya. Nah, di ujung sana terdapat ruangan bisa difungsikan sebagai dapur. Nah, di sini di bawah tangga adalah kamar mandi lantai 1. Sampingnya terdapat ruangan sedikit untuk penyimpanan barang. Saya berkeliling mengarahkan pandangan ke arah pintu masuk yang tadi kita lalui ya. Ya, saya berada persis di tengah ruang utama di lantai 1. Terdapat pemisah di sini railing ya. Dicat warna hitam bermaterialkan besi, dan di situ kelihatan ruangan bawah tangga. Ya, kita melangkah ke dalam ya. Nah, di sebelah kanan adalah ruang di belakang rumah. Masih terdapat sisa lahan yang cukup lumayan luas ya sobat ya. Nah, di sini juga terdapat kamar tidur lantai 1. Posisinya di samping ruang utama dari pintu masuk yang tadi ya. Terdapat bukaan jendela mengarah ke carport depan rumah. Nah, ini adalah tangga yang menuju ke lantai 2. Saat ini saya sedang berdiri di depan dapur ya. Ya, terlihat di sini pintu. Sebelah kiri ada pintu menuju ke taman belakang. Di situ juga terdapat tangga putar dari besi ya untuk ke ruang atas, ruang servis, dan ruang kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga. Di sini juga terdapat pintu juga untuk akses menuju ke taman belakang. Ya, bukan jendelanya dan pintu ini cukup lebar ya, sehingga akses cahaya matahari leluasa menerangi rumah. Bahan dari pintu yang ada di belakang ini adalah dari aluminium ya.
Nah, ini adalah kamar tidur di lantai 1. Lantainya berlapiskan tile ya, bermotifkan kayu berwarna coklat berukuran 60 x 15 cm ya. Terdapat bukaan jendela kiri dan kanan ya. View-nya mengarah ke carport depan rumah. Dimensi kamar tidur lantai 1 ini panjang 5,75 meter kali lebar 3,5 meter ya. Terdapat juga kamar mandi di dalam kamar tidur lantai 1 ini ya. Ya, dilihat dari ukurannya ya, kamar tidur ini merupakan kamar tidur utama yang ada di rumah ya. Ya, ini adalah kamar mandi yang ada di kamar tidur utama lantai 1 ya. Ukurannya panjang 3,5 meter dengan lebar 1,75 meter ya. Lengkap kamar mandinya ada wastafel, toilet dan shower. Lantai dan dinding berlapiskan tile hingga ke plafon ya. Toilet dan wastafel bermerekkan Toto atau Setara ya. Ya, selesai sudah kita melihat kamar tidur utama yang ada di lantai 1. Kita kembali ke ruang utama. Di ruang utama ini bisa difungsikan sebagai ruang penyambutan tamu, ruang kumpul keluarga, dan dipadu sebagai ruang makan, dan juga ada dapur ya sobat ya. Ya, kita coba intip juga kamar mandi yang ada di bawah tangga di lantai 1. Nah, di sampingnya ini terdapat sisa ruangan kecil, bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang. Kamar mandinya posisinya agak turun ke bawah. Ya, demikian ya kamar mandinya. Lantai dan dinding juga berlapiskan tile hingga ke plafon ya. Toilet dan wastafel bermerekkan Toto juga atau Setara. Ya, ini bisa diperuntukkan untuk toilet tamu ya. Ya, selesai sudah kita melihat toilet kamar mandi untuk tamu ini. Kita kembali ke ruang utama lantai 1. Ya, ini ruangan yang bisa difungsikan juga sebagai ruang untuk penyambutan tamu ya. Ya, di paling ujung dari ruang utama bagian dalam adalah dapur yang terbuat dari coran beton dan juga ada sink dari stainless, di mana mejanya juga dilapisi dengan keramik dan juga dinding keramik. Nah, ini adalah pintu yang menuju ke taman belakang rumah, dan ini adalah sebelah kiri adalah tangga putar dari besi juga dicat hitam untuk naik ke atas ke ruang servis dan ruang kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga. Ya, masih terdapat sisa lahan di ruang taman belakang ya sobat ya, cukup luas ya. Lebarnya 10 meter kali 5 meter ya. Ya, kita menaiki tangga putar ini untuk melihat ruang servis yang ada di lantai 2 di bagian belakang. Dimensi dari ruang servis ini yang juga termasuk kamar tidur dan kamar mandinya sekitar 5,6 meter kali 2 meter ya.
Dan ruang servis ini bisa difungsikan sebagai ruang cucian dan juga ruang jemuran ya sobat ya. Nah demikian saya berdiri di atas ruang servis untuk melihat detail untuk kamar mandi dan juga kamar tidur untuk asisten rumah tangga ya. Nah ini adalah kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan itu adalah pintu putih adalah kamar mandi asisten rumah tangga. Ya, saya masih berdiri di ruang servis lantai 2 untuk mengarahkan pandangan ke taman belakang rumah ya. Ya, saya kembali turun melewati tangga putar yang tadi kita naiki untuk kembali ke taman belakang rumah di lantai 1. Nah, saya berdiri di teras depan pintu belakang ya, dan nanti kembali masuk melalui pintu yang mengarah ke dapur ya. Ya, saya sudah berada di dapur yang ada di ruang utama bagian dalam ya. Ya, saya sekarang sedang menaiki tangga untuk menuju ke lantai 2. Kita akan melihat ruangan yang ada di lantai 2. Ya, saya masih berada di tangga. Terdapat railing materialnya besi dicat hitam dengan dudukan kayu dicat putih. Terdapat bukaan jendela cukup tinggi ya. View-nya mengarah ke taman belakang sehingga bisa menerangi ruangan ini ya. Nah, demikian kelihatan terdapat jendela. Ada 3 bilah ya, cukup banyak ya sobat. Nah, saya sedang menaiki tangganya untuk menuju ke lantai 2. Ya, setibanya di lantai 2 masih ada terdapat ruangan di lantai ini ya. Bisa ditaruh beberapa furniture untuk ruang kumpul keluarga atau ruang kerja di sini. Dan ini terdapat jendela ya, view-nya mengarah ke taman belakang rumah. Bingkai jendela yang mengarah ke taman belakang rumah ini semua terbuat dari aluminium ya. Yang terlihat di depan saya terdapat pintu terbuka 2 di depan kita persis. Itu adalah kamar tidur yang ada di lantai 2 ya. Ya, saya sedang memasuki kamar tidur yang pertama yang sebelah kiri ya. Dimensinya sekitar 3,3 meter lebih kali 3 meter ya. Lantainya berlapiskan tile ya, bermotifkan kayu berwarna coklat, berukuran 60 x 15 cm. Terdapat bukaan jendela yang mengarah ke halaman depan rumah ya. Jendelanya juga terbuat dari bingkai yang dari aluminium ya. Ya, saya juga masuki kamar tidur yang kedua bersebelahan dengan kamar tidur yang pertama tadi di sebelah kanan ya. Dimensinya kurang lebih sama ya, 3,3 meter kali 3 meter. Terdapat juga bukaan jendela mengarah ke halaman depan rumah berbingkaikan aluminium ya. Lantai juga berlapiskan tile bermotifkan kayu berwarna coklat berukuran 60 x 15 cm ya sobat. Nah, masih juga terdapat satu ruangan di sini. Nah, ruangan ini bisa difungsikan sebagai ruang penyimpanan barang atau ruangan powder room.
Dimensinya kurang lebih 1,75 meter kali 1 meter ya. Ya, masih juga terdapat kamar mandi di lantai 2, dimensinya kurang lebih 2,65 meter kali 1,5 meter ya. Kamar mandinya lengkap, ada wastafel, toilet dan shower. Lantai dan dinding berlapiskan tile hingga ke plafon. Wastafel dan toilet bermerek Kantoto atau setara ya sobat ya. Ya, demikian selesai sudah kita melihat kamar mandi di lantai 2 dan kedua kamar tidur yang ada di lantai 2 dan juga satu ruangan di sini yang kecil ini ya. Jika sobat berminat memiliki rumah ini bisa hubungi saya Dev di 0823 12 11 12 10, dan jika suka videonya jangan lupa juga like, komen dan subscribe YouTube channel Rumah Dijual Site ya sobat. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan update seputar info dan promo listing properti ya. Ya, sekarang saya kembali turun ya, melewati tangga untuk kembali ke lantai 1 yang ada di rumah ini. Ya, saya sudah tiba di lantai 1 di ruang utama lantai 1 depan pintu masuk ya. Sampai di sini perjumpaan kita ya sobat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.